Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayat 18 dengan judul Keyakinan Penuh kepada Allah. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Bagian perikop firman Tuhan beberapa hari ke depan berjudul Peraturan tentang Dosa yang Keji. Pada ayat 18 dituliskan seorang perempuan penyihir, jangan kau biarkan hidup. Saudara, ayat 18 merupakan bagian pertama dari perikop tentang larangan untuk melakukan kejahatan keji di hadapan Allah. Larangan pertama yaitu berkaitan dengan praktik sihir di tengah-tengah umat Allah. Praktik ini merupakan usaha seseorang yang mengandalkan kuasa lain selain Allah sehingga dapat digolongkan sebagai suatu bentuk ibadah palsu. Jika ayat menyebutkan seorang ahli sihir perempuan, bukan berarti hanya perempuan saja yang dihukum. Namun jika ada laki-laki yang melakukan hal yang sama, maka ia harus dihukum mati saja. Sebab praktik ini merupakan kekejian di hadapan Allah serta merusak tatanan ibadah yang menyembah Allah saja. Larangan tentang praktik sihir serta hukuman sebenarnya merupakan realisasi dari hukum pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Pemanggilan kekuatan yang dilakukan oleh Israel kuno merupakan ramalan masa depan, ilmu tenung, atau pemanggilan arwah orang mati. Merupakan bentuk dualisme sebab menduakan Allah yang sudah memanggil umatnya keluar dari tanah Mesir. Sebab ketika Allah menghendaki agar penyembahan dalam ibadah hanya kepadanya saja, umatnya memberontak dengan menyembah kekuatan lain. Dengan demikian, praktik sihir merupakan tindakan keji yang merusak tatanan yang telah Allah letakkan bagi umatnya dan karena itu akan mendatangkan kebinasaan. Saudara, dalam kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan, mungkin kita pernah memiliki dua keyakinan seperti kisah di atas, yaitu mempercayai Allah sekaligus kekuatan lain selain Allah. Keyakinan kepada Allah dan selain Allah seperti kecanggihan teknologi, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika sakit, pada suatu sisi kita dapat meyakini bahwa Allah mampu menyembuhkan kita melalui bantuan tenaga medis maupun tanpa bantuan medis. Dan karena itu kita dapat menggunakan jasa tenaga medis sementara tetap berdoa kepada Tuhan. Sebab berdoa bagi kesembuhan merupakan wujud iman tentang Allah yang bekerja di balik segala sesuatu. Dengan demikian, mari kita kembali mengevaluasi iman kita di hadapannya dan bertumbuhlah dalam iman hanya kepada Allah saja. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Allah dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita? Mari evaluasi kembali sikap hati kita di hadapannya dan izinkan Roh Kudus untuk menguji serta memurnikan kepercayaan kita. Sehingga pertumbuhan iman kita terus berlangsung dengan baik sampai kita menuju pada kesempurnaan kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengingatkan kami senantiasa Tuhan bahwa kami seharusnya hanya menyembah Allah saja. Kami memiliki keyakinan yang penuh, kami memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah yang kami sembah. Mari jika pagi hari ini Tuhan kami masih memiliki keraguan dalam diri kami, Allah tolong kami Tuhan, sehingga ketika mungkin kami melakukan disiplin rohani, kami beribadah, kami membaca firman, iman kami semakin bertambah, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga
Apapun yang menjadi situasi yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami bisa mempraktekkan iman tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memulai aktivitas kami menserahkan dari pagi, siang, sampai malam hari nanti hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memerlukan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.